Gak coba seru di sini, tapi ini saya akan bahas inilah bounty dari seluruh kru topi jerami setelah arc dari Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, semua YouTube ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini seperti biasa kita akan prediksikan berapa nih bounty dari para pelaku penyerangan Onigashima AK 1 Big Arc di Wano Kuni ini. Mulai dari bajak laut topi jerami sendiri dan juga beberapa pihak yang terlibat seperti Three Hours Generation. Dan kenapa berita tentang Wano Kuni ini akan tersebar? Karena jelas nih, Oda pun sudah memberikan satu plot khusus ketika satu-satunya pihak pemerintahan dunia yang tersisa berhasil kabur dari perang tersebut, dan itu adalah anggota CP0 yang terakhir. Plot tersebut yang akan membuat kita ke berita untuk seluruh dunia akan seperti apa, yang sebenarnya masih ada direct juga sih. Dia bisa saja cerita ke Koby atau Sword yang lain sampai nyampe ke Morgan dan kawan-kawannya. Nah, dimana saya yakin untuk Senchou kita sendiri alias Luffy, dia akan memiliki bounty yang lebih besar dari Kaido dan Big Mom. Dimana salah satu bukti jelas sebelum Luffy berhasil resmi mengalahkan Kaido pun ketika Gorosei meminta anggota CP0 untuk benar-benar membunuh Luffy di tengah-tengah duelnya dengan Kaido, yang sebenarnya bisa kita bilang itu berhasil sih untuk tujuannya. Ya, walaupun untuk anggota CP0 sendiri tidak tahu menahu mengenai Gomu-Gomu, Sun God Nika, tapi tetap sih kemampuan yang disebut paling gila itu membuat bounty dari Luffy meningkat sangat drastis. Nah, untuk mengalahkan Big Mom sendiri kemungkinan akan dibagi untuk Kid dan Torao, karena ya jelas lah mereka kan bareng-bareng untuk mengalahkan Big Mom. Kita akan bahas mulai dari yang terbesar dulu dong ya, tentu saja, dan itu pastinya adalah kapten kita. Dan menurut saya bounty Luffy akan meningkat sangat drastis ke angka 5 miliar berry. Nah, pasti langsung muncul nih pro dan kontra dari kata-kata ini. Labang gede amat proyeknya gimana dah? Atau labang kecil banget, Luffy punya Nika pasti full langsung gede dong bounty-nya sampai 8M sekalian atau yang lain-lain. Oke, di sini mari kita logikakan kenapa saya mengatakan jika bounty Luffy akan ada di 5 miliar berry. Pertama, angka ini adalah angka yang sangat masuk akal karena masih berada di bawah bounty dari Roger dan Shirohige. Ya, Luffy memang belum saatnya juga sih melampaui bounty dari kedua legenda tersebut. Shirohige yang dengan segala pengalamannya, lalu juga Roger yang dia sampai ke Locktailnya, jadi paslah 5 miliar berry ini sedikit di bawah bounty-bounty mereka. Lalu bounty Luffy juga biasanya pasti lebih besar dari musuh-musuh yang dia lawan. Contoh ketika arc di Whole Cake Island, dia mengalahkan Cracker dengan bounty 860 juta berry dan Katakuri dengan bounty 1 miliar 57 juta berry. Dan Luffy dia naik langsung ke 1,5 miliar berry. Itu adalah bounty yang lebih besar dari keduanya, dan sekarang bounty Kaido di 4,6 dan Big Mom di 4,4 miliar berry. Ya, walaupun Luffy tidak mengalahkan Big Mom, tapi itu angka yang sangat masuk akal. Atau lagi-lagi jika kita logikakan, pertama kali Luffy mengalahkan seorang faksi khusus yaitu si Chibukai, dia mengalahkan Crocodile dengan bounty 81 juta berry. Dan itu awalnya bounty Luffy ada di 30 juta berry dan langsung naik ke 100 juta berry. Yang berarti Luffy bounty-nya naik 333%. Jadi 99,99 lah, tapi dibulatkan jadi 100 juta berry. Nah, jika kita lihat bounty Luffy sekarang ada di 1,5 miliar berry, dan kita juga asumsikan menggunakan kenaikan yang sama di 333%, dan sama juga kan ini Yonko pertama yang Luffy kalahkan, di mana angkanya naik menjadi 4,995 miliar berry dan dibulatkan ke 5 miliar berry. Nah, mungkin banyak yang nanya, lah bang, kenapa bounty Luffy nggak 5656 berry? Kan Gomu itu 56. Nah, ini juga nih pernah saya bahas, tapi itu saya katakan itu adalah bounty yang sangat pas untuk Luffy di akhir cerita, bukan setelah Wano Kuni ini ya. Lanjut, dimana untuk beberapa karakter sisanya kita akan mulai dari Eustace Kid dan juga Trafalgar Law.
Yang sejujurnya menurut saya peran dari Torao jauh lebih dahsyat sih dibandingkan Kid, mulai dari awakening-nya yang sangat luar biasa dan memberikan dampak ke Big Mom tersebut. Lalu dia juga lah yang buat lubang sebesar itu sampai ke inti bumi. Tapi tetap mereka berdua memiliki peran yang sangat mantap di arc Onigashima ini. Dan menurut saya bounty mereka akan sama-sama berada di 2,5 miliar berry. Yang berarti kenaikan untuk keduanya sangat drastis, selalu dari 500 juta naik 5 kali lipat ke 2,5 miliar berry, dan untuk Kid pun dia naik cukup banyak. Lalu untuk babang Zoro kita, seorang yang mengalahkan tangan kanan dari sang Yonkou Kaido yaitu King, di sini saya akan berkata bounty dari Zoro adalah 1,32 miliar berry atau mungkin 1,2 lah, tapi saya lebih seret dengan 1,32 miliar berry. Yang berarti Zoro mendapatkan kenaikan 1 miliar berry to dari bounty sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sejauh ini bounty Zoro banyaknya berada di bawah bounty dari musuh yang dia kalahkan. Contoh seperti dulu melawan Dust Bones atau Mr. 1 tangan kanan krokodil di Alabasta, dan dia mendapatkan bounty pertamanya langsung di 60 juta berry. Dan itu tepat berada di bawah bounty Dust Bones di 75 juta berry. Dan sekarang bounty dari King adalah 1,39 miliar berry. Dan mungkin kali ini juga akan sama, yaitu Zoro berada di bawah musuhnya di 1,32 miliar berry. Wah, fanboy babang Zoro pasti banyak yang kecewa nih, karena pinginnya langsung 3 miliar lah bang. Pokoknya, waduh. Lanjut, saya pelajaran cloud berikutnya adalah babang Sanjay kita, yaitu Vinsmoke Sanji. Bounty-nya akan berada di bawah babang Zoro lagi, dan seharusnya tentu saja tidak akan terpaut jauh nih untuk kali ini, dimana kan mereka saya Raja Bajak Laut, dimana Sanji akan punya bounty di 1,3 miliar berry. Lalu karakter lain yang akan mendapatkan kenaikan bounty lumayan tinggi adalah tentu saja arkeolog kita alias Tante Robin dengan bounty di 1 miliar berry. Karena dari kata CP0 mereka perlu menangkap Nico Robin, yang berarti secara langsung Nico Robin ini menjadi orang yang seharusnya akan dicari dengan bounty yang cukup besar juga dong. Yang sepertinya mereka bakal mulai mengekspos seberapa berbahaya Nico Robin bagi dunia. Karena bounty 79 juta berry dan naik ke 130 juta berry itu sangat-sangat tidak masuk akal untuk satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Toh dia juga mengalahkan Black Maria di arc Onigashima ini dengan bounty 480 juta berry kan. Nah, selanjutnya karakter yang akan mendapatkan bounty adalah kru baru kita dengan peran sebagai juru kemudi, yaitu adalah Jinbei, dimana sebelumnya bounty-nya di 438 juta berry. Dan dia berhasil mengalahkan Wushu dengan sangat-sangat mudah sekali dengan bounty 546 juta berry. Nah, menurut saya bounty Jinbei akan naik menjadi tidak jauh lah, yaitu di 600 juta berry saja. Lalu karakter selanjutnya ini calon kru baru kita, yaitu Yamato. Lah bang, kan Yamato belum benar-benar resmi banget nih jadi kru topi jerami oleh Luffy. Ya betul kan, di sini konteksnya bukan hanya kru topi jerami saja, tapi orang-orang yang terlibat juga. Apalagi di chapter terbaru, Yamato sudah bilang akan menjadi next nakama. Dan menurut saya bounty dari Yamato ini akan ada di 550 juta berry. Ini sepertinya akan sama dan menjadi pengganti dari bounty kakak dari Luffy, yaitu Ace yang memiliki 550 juta berry juga. Lanjut, karakter berikutnya yang akan kita bahas tentu saja sang dewa kita, yaitu God Usopp dengan bounty 500 juta berry. Ya, walaupun kita tidak tahu apa sih peran Usopp sebenarnya di Onigashima ini, tapi ya dengan cara dia mengubah para gifters dengan bantuan Otama itu saja sudah cukup luar biasa. Dan jika kita ingat-ingat, Oda pernah mengatakan God Enel sang dewa jika ada di Blue Sea akan mendapatkan bounty 500 juta berry. Dan inilah dia Usopp sang god atau dewa dengan bounty yang sama di 500 juta berry juga. Lanjut adalah tukang kayu kita, yaitu Franky, yang menurut saya bounty-nya akan ada di 199 juta berry. Mengingat dia sebelumnya kesal dengan Usopp yang sampai ke 200 juta dan sekarang pun dia masih 1 juta di bawah angka tersebut. Aduh, kasihan banget. Yang pas juga sih, bounty Franky sebelumnya kan angkanya cukup menanggung dari 44 juta, 94 juta, dan sekarang di 199 juta berry.
Lanjut untuk musisi kita alias Brook, salah satu karakter yang overrated sebenarnya tapi tidak terlihat oleh orang-orang. Yang menurut saya dia adalah MVP dari Ark World Cake Island, tapi di Wano Kuni perannya tidak begitu jelas. Dia cuma jadi support dari duel Robin saja. Jadi bounty-nya mungkin hanya akan naik 100 juta berry menjadi 190 juta berry atau 188 juta berry lah. Lalu Tete favorit kita yang unch banget nih, dimana menurut saya bounty-nya juga akan naik 100 juta berry dari sebelumnya dan naik ke angka 166 juta berry saja. Ya walaupun dia dapat lasit juga sih saat ngalahin ulti dengan bantuan Zeus setelah diskaratkan oleh Big Mom. Dan yang terakhir dokter kapal kita yaitu Chopper. Wah ini nih dia yang akan naik dengan sangat-sangat drastis sekali, yaitu 1000% atau 10 kali lipat. Waduh banget ke tuh. Dan sekarang bounty-nya menjadi 1000 berry. Binatang peliharaan kita ini karena ya sebelumnya dari 100 kan dikali 10 jadi 1000 berry. Bener kan? Dia naik 1000% 10 kali lipat. Dimana binatang peliharaan kita ini memiliki bounty yang mungkin main-main, tapi kalau Chopper dapat bounty yang normal, menurut saya dia bisa ada di 300 juta berryan. Tapi marilah kita lihat saja nanti akan seperti apa. Nah jadi itulah bounty-bounty yang akan ada untuk pemain-pemain di Onigashima. Mungkin untuk para Skabar dan yang lain-lain tidak akan kita bahas lah ya, karena mereka bukan seorang bajak laut luas juga. Nah kira-kira kalau menurut kalian berapa nih bounty yang ada? Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.